terkait dengan penyebab munculnya bencana, itu bisa jadi dua yang muncul, atau bisa jadi tiga, karena memang bentuknya sebagai azab yang diberikan oleh Allah, atau bentuknya sebagai teguran, atau bisa jadi bentuknya memang sunatullah akan merubah alam ini dengan didatangkannya bencana. Kalau terkait dengan penyebab, umumnya banyak yang berbicara bahwa penyebab itu terkait dengan perilaku atau sikap-sikap orang yang banyak berdosa. Ada yang penyebabnya itu karena penduduknya yang banyak melakukan kemaksiatan seperti kaum Lut, maka Allah datangkanlah bencana. Ada juga yang penyebabnya itu karena pemimpin yang zalim, sebagaimana Allah jelaskan terkait dengan peristiwa Fir'aun. Peristiwa Fir'aun terkait dengan kezaliman seorang pemimpin. Di sini kita bisa untuk mengambil petunjuk bagaimana sikap menghadapi fenomena yang akan terjadi, musibah yang besar. Megatrust bisa kita mengambil pelajaran melalui peristiwa Nabi Musa dengan raja yang zalim Fir'aun. Fir'aun sebagai raja yang zalim, maka Allah berikan bencana yang begitu banyak. Allah berikan bencana kemarau yang panjang. Allah berikan belalang, hancurlah tanaman. Allah berikan kutu-kutu, wabah. Nah, mungkin terjadi di kita datangnya wabah. Kemudian sampai puncaknya Allah tenggelamkanlah Fir'aun bersama kekufurannya ke dalam lautan. Nah, dari situ maka adalah proses ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Gunung Tur, ke Bukit Tur. Sepulangnya Nabi Musa, ternyata umatnya melakukan kesalahan, menyembah, menjadikan berhala sapi sebagai sesembahan. Marahlah Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa sebagai bentuk untuk memohon ampun kepada Allah, kita lihat di dalam ayat yang ke-155 surat Al-A'raf. Mudah-mudahan ini jadi petunjuk terkait dengan fenomena yang akan terjadi kasus Megatrust. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan. Nabi Musa memilih dari kaumnya 70 rajulan laki-laki. Dipilihlah oleh Nabi Musa beberapa orang, yaitu 70 orang, untuk tujuannya bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah sebab sudah melakukan kesalahan. Nabi Musa sangat tahu apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka Allah akan turunkan azab. Limiqatina, dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Falamma, maka ketika akhadathumul zaba, maka ketika Nabi Musa dengan 70 orang itu ke satu tempat untuk melakukan taubat, terjadilah rajfah, gempa bumi. Nah, ini terjadilah rajfah, goncangan yang dahsyat yang disebut dengan gempa bumi. Sebab rajfah itu sesuatu yang menggoncangkan dengan dahsyat, dengan kuat sekali. Bisa jadi seperti megatrust. Nah, mulai pelajaran di sini. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, lau syi'ta, seandainya engkau ahlaktahum min qablu wa ayyaya, seandainya engkau wahai Tuhanku akan membinasakan kaumku dan aku, tentunya sebelum ini engkau sudah membinasakan aku ketika peristiwa Fir'aun sudah tidak akan ditolong oleh Allah. Itu kata Nabi Musa. Atulhikuna, apakah engkau akan membinasakan kami bima, disebabkan fa'ala subaha'u, disebabkan orang-orang yang berperilaku safi, bodoh. Nah, apakah engkau menjadikan terjadinya gempa ini? Ya, kata Nabi Musa, ini sebabnya karena orang-orang bodoh. Nah, orang-orang bodoh waktu itu terkait dengan orang-orang yang menyembah berhala sapi itu. Nah, mungkin di sini juga bisa jadi Allah akan turunkan bentuknya berupa megatrust, berupa bencana yang besar. Apakah ini mungkin karena perilaku-perilaku kebodohan orang-orang? Orang yang memiliki ilmu tapi ia menipu, orang yang memiliki kekuatan tapi menganiaya, orang yang memiliki kekuasaan tapi membinasakan. Maka itulah di antara perilaku yang bodoh. Maka di sini Nabi Musa mengingatkan kita, apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan-perbuatan orang yang bodoh? Kemudian kata Nabi Musa, minna in hiya illa fitnatu. Ini ternyata kejadian ini, gempa pada waktu itu, sebagai fitnah, ujian. Ternyata ini ujian.